I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Nah, hari ini siapa ya yang sudah siap untuk ibadah? Oke, nah sebelum kita ibadah, apa sih yang kita lakukan? Yang pertama yaitu mandi terlebih dahulu. Yang kedua, kita jangan lupa untuk sarapan. Yang ketiga, jangan lupa untuk memakai pakaian yang bersih dan rapi. Nah, setelah itu ngapain lagi ya? Oh iya, setelah itu kita yang pertama menyiapkan Alkitab. Yang kedua, kita menyiapkan kidung jemaat. Nah, yang ketiga ini khusus untuk anak-anak dan Tesalonika, yaitu menyiapkan buku tulis dan alat tulis. Nah, hari ini Kak Ita tidak sendiri. Kak Ita ditemani oleh Kak Tika Sitorus dan Kak Friska Munte. Nah, yang sudah siap ibadah, katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Kembali lagi kita bertemu di hari Minggu ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Siapa di rumah yang sudah mandi, sudah wangi, dan sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Siapa tunjuk tangannya? Good. Nah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kita akan nyanyikan satu lagu pujian pertama kita. Ini lagunya tentang hati kita yang sedang bersuka cita. Siapa di rumah yang bersuka cita? Ya, bagus. Kita menyanyikan lagu ini, hatiku penuh nyanyian. Tahu lagunya semua kan adik-adik? Oke, pasukan Kristusnya siap ya. Ketika panggil, pasukan Kristus siap. Kita panggil musiknya, musik. Dengan semangat ya adik-adik nyanyikannya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Kita nyanyikan sekali lagi adik-adik. Harus penuh semangat. Ikuti gerakan kakak ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya siapa? Namanya Yesus,
siapa? Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yesus, Yesus, yes. Sebelum kita ibadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, ikuti Kak Ita di dalam hati kalian masing-masing. Bapa yang bertata di dalam surga, Bapa yang baik, terima kasih Bapa, Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan dan kesehatan. Bapa, sebentar kami akan ibadah, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik, Kak Friska ingin mengajak adik-adik bernyanyi kembali. Masih semangat kan? Kalau masih semangat, Kak Friska mau panggil pasukan Kristusnya. Pasukan Kristus, siap! Oke, kalau gitu Kak Friska ingin mengajakkan adik-adik untuk bernyanyi 2 lagu sekaligus. Nyanyi apa? Yang pertama kita akan menyanyikan Semesta Bernyanyi. Nah, yang kedua, memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Oke, udah tahu semua adik-adik. Kalau gitu, Kak Friska panggil musiknya. Musik. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan, menyambut sang surya. Bunga bermekar, alam riang-riang, memuji namanya. Semesta bernyanyi, karena kasih-Nya tak berubah untuk selamanya. Puji lagukan namanya, ya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk disembah. Kita nyanyikan sekali lagi dengan firman-Nya. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan, menyambut sang surya. Bunga bermekar, alam riang-riang, memuji namanya. Semesta bernyanyi, karena kasih-Nya tak berubah untuk selamanya. Puji lagukan namanya. Semesta bernyanyi, memuji namanya. Tak berubah untuk selamanya. Puji lagukan namanya. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Kita akan menyanyikan satu lagu lagi, yaitu memuji Tuhan selalu. Siap? Siap. Semangat. Yeay, bersemangat semuanya. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia.
Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Anak-anak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita tetap bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesehatan hingga hari ini. Mari tetap bersemangat dan bersukacita memuji namanya, walaupun kita masih beribadah dari rumah. Kita akan masuk ke ibadah kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak yang terkasih, hukum Tuhan untuk kita hari ini adalah hukum Taurat yang kedua. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Hukum Taurat yang kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Demikian hukum Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa, meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah adik-adik, kita akan nyanyikan lagu kita selanjutnya dari Kidung Jemaat, lagu Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Kita panggil musiknya, musik. Boleh sambil duduk ya adik-adik. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Kita akan nyanyikan lagu ini sekali lagi adik-adik. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah adik-adik bagaimana? Masih semangat untuk memuji nama Tuhan? Oke, masih. Kalau gitu Kak Friska ingin mengajak adik-adik untuk bernyanyi semua puji Tuhan. Kalau gitu pasukan Kristusnya dulu dong. Ayo siapkan tangannya nih. Pasukan Kristus siap. Oke, kalau gitu Kak Friska panggil musiknya. Musik. Ayo semuanya bernyanyi bersama Kak Friska. Burung di pohon puji Tuhan, bunga-bunga di kebun puji Tuhan, malaikat-malaikat di surga puji Tuhan, patut sayang aku juga puji Tuhan, semua puji Tuhan. Sekali lagi. Burung-burung di pohon puji Tuhan, bunga-bunga di kebun puji Tuhan, malaikat-malaikat di surga puji Tuhan, patut sayang kamu juga puji Tuhan, semua puji Tuhan. Kita akan menyanyikan satu lagu lagi. Ayo semangat untuk bernyanyi. Burung-burung di pohon puji Tuhan, bunga-bunga di kebun puji Tuhan, malaikat-malaikat di surga puji Tuhan, patut sayang kamu juga puji Tuhan, semua puji Tuhan. Shalom, apa kabar hari ini anak-anakku yang terkasih? Semoga kalian tetap kuat, tetap sehat, dan semangat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berlipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya memelihara hati dan pikiranmu. Amin. Apa kabar hari ini? Yeah, luar biasa. Yes, yes, yes. Sekali lagi, apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, Inang dengan sukacita melihat anak-anak semua dengan penuh semangat, dengan senyum yang manis. Mana senyumnya? Ayo itu yang lagi manyun-manyun. Senyum. Yeah, good. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu yang tertulis dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Minggu Kantate. Ya, mari kita membacanya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya,
gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Wow, luar biasa ya. 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus. Kalau anak-anak sekolah minggu ditanya sama mama nih, halo Abang David. Ada yang namanya David? Ya, kalau ada. Tapi kalau nggak ada, nggak apa-apa ya. Anggap aja David ya. Halo Abang David, apakah kamu menyayangi mama? Katanya. Lalu David berkata, ya mama, aku sayang sama mama. Lalu ditanya lagi, David anak mama, apakah kamu sayang sama mama? Ya mama, mama kan tahu aku sayang sama mama. Lalu yang ketiga kali ditanya lagi, David anak mama, apakah kamu sayang sama mama? Mungkin kalau anak-anak sekolah minggu ditanya berulang-ulang, hatinya kesel nggak? Hatinya sedih nggak? Apalagi kalau ditanya menyangkut sayang atau tidak sama mamanya. Nah, inilah yang dirasakan oleh Petrus. Petrus merasa Yesus tidak percaya kepadanya. Petrus merasa Yesus tidak yakin akan jawaban Petrus yang pertama. Ya, aku mengasihimu. Ditanya lagi kedua kali, lalu Petrus menjawab, ya, aku mengasihimu. Sampai ketiga kali Petrus merasa bersedih dan mengatakan, ya, aku mengasihimu. Ya. Tahu nggak kenapa Petrus sampai ditanya 3 kali? Tahu nggak? Tahu nggak cerita kalau dulu sebelum Yesus ditangkap oleh orang-orang Romawi, ditangkap oleh prajurit Romawi, sebelum dia dihukum, sebelum dia disalibkan, tahu nggak? Ketika itu apa yang dilakukan oleh Petrus? Petrus menyangkal Yesus. Dia mengatakan seolah-olah tidak mengenal Yesus. Karena apa? Karena ketakutan. Waktu itu Yesus ditangkap, lalu Petrus ketakutan. Dia bilang, aku tidak mengenal dia. Nah, setelah Yesus bangkit dan Yesus menunjukkan diri kepada murid-muridnya, Yesus bertanya lagi, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ternyata 3 kali ditanya, maka Petrus menjawab 3 kali, aku mengasihimu. Petrus mengalami perubahan. Yang tadinya dia orang yang takut, dia orang yang menyangkal Tuhan Yesus, yang menolak untuk bertanggung jawab mengenal Yesus. Tapi sekarang dia berubah menjadi Petrus yang baik, menjadi Petrus yang taat, Petrus yang mengasihi Tuhan. Siapa di sini yang pernah melakukan kesalahan? Angkat tangan. Ada?
Pasti ada. Siapa yang tidak pernah? Pasti tidak ada, ya kan? Semua kita pernah melakukan kesalahan. Tapi apa yang dialami oleh Petrus, apa yang dilakukan oleh Petrus menjadi contoh bagi kita. Kalau dulu kita sering melawan, kalau dulu kita sering berbohong, kalau kita sering membuat marah mama, papa, kakak, abang, dan semuanya orang-orang yang dekat dengan kita, maka kita harus berubah. Yeay, kita berubah menjadi anak yang baik, menjadi anak yang penurut, menjadi anak yang taat kepada orang tua. Lalu ketika Yesus bertanya tadi 3 kali dan Petrus mengakui dia mengasihi Tuhan, dan Tuhan Yesus mengajak, ikutlah aku. Ya, untuk apa Petrus mengikut Yesus? Untuk bersama-sama dengan Yesus menggembalakan domba. Domba di sini bukan berarti domba kambing, bukan domba yang bukan ya. Tapi domba maksudnya adalah manusia yang mau mengikut Yesus. Jadi kalau ada orang yang nakal, ada orang yang sombong, ini Petrus nih yang mengajak, gak boleh nakal, gak boleh sombong. Harus jadi anak yang baik, harus jadi anak yang taat ya. Nah, jadi firman Tuhan hari ini untuk kita, anak-anak sekolah minggu, kakak-kakak guru sekolah minggu, dan semua anak-anak Tuhan dipanggil menjadi menggembalakan domba, dipanggil menjadi gembala. Loh, jadi kalau jadi gembala, bawa kambing dong Inang ke padang rumput, atau bawa domba, atau bawa sapi. Bukan ya, bukan. Tapi kalau dikatakan menjadi gembala, menjadi gembala manusia, berarti kita, sikap hidup kita menjadi contoh. Kita memberikan sesuatu yang membuat orang lain bersuka cita. Contohnya apa? Menjadi gembala yang baik bagi diri sendiri. Yang pertama, dia hidupnya disiplin. Ya, disiplin. Gak boleh lagi mandi telat-telat. Gak boleh lagi mandi terlalu malam. Atau gak boleh malas mandi. Harus disiplin ya. Lalu apa lagi dong? Harus makan teratur. Dia harus bisa mengatakan kepada dirinya, hai diriku, kamu harus teratur. Nah, kamu yang menggembalai dirimu, kamu harus teratur. Ayo sekarang sudah waktunya makan siang. Walaupun kita belum lapar, mari kita makan. Ya. Terus apalagi? Kalau waktunya tidur harus tidur. Gak boleh asik nonton YouTube, main game, padahal udah ngantuk-ngantuk. Udah ngantuk-ngantuk, tapi masih asik main game. Gak boleh. Dia harus perintahkan dirinya, hai kamu diriku, hai kamu mataku, waktunya sudah tidur. Letakkan HP-mu, ayo kita tidur. Anak sekolah minggu harus bisa menjadi gembala bagi diri sendiri. Setelah itu, kamu boleh menjadi gembala bagi orang lain. Gimana caranya sih anak kecil jadi gembala bagi orang lain? Caranya adalah kamu memberikan contoh yang baik bagi teman-teman, bagi saudara, bagi adik-adikmu, atau mungkin bagi kakakmu. Ya. Nah, jadi gembala itu adalah seseorang yang membuat orang lain senang, yang membuat orang lain bersukacita. Jadi kalau kamu gembala yang baik, berarti kamu bisa mengatur dirimu, kamu bisa menggembalakan dirimu sendiri, maka orang tuamu akan senang. Coba nanti buktikan. Kalau nanti anak-anak sekolah minggu yang tadinya makan harus disuruh-suruh, atau mandi harus diteriak-teriakin. Coba buktikan omongan Ninang. Kamu mandi sebelum waktu yang terlambat. Contoh mandi sore nih, jangan lewat dari jam 5. Sebelum jam 5 kamu sudah mandi, sudah pakai baju yang bersih, sudah pakai bedak yang wangi ya. Cuman bedak aja, gak usah pakai parfum, karena baru pakai sabun mandi pasti wangi. Terus belum waktunya makan tapi kamu harus makan. Lihat dong, maksudnya belum waktunya lapar
Terus kamu sudah lihat jamnya, walaupun belum lapar kamu harus makan. Gak mesti harus disuruh-suruh, apalagi harus disuapi. Jangan. Yang tadi sering disuapin, berhenti, gembalakan dirimu. Enggak, aku sudah besar, aku harus bisa makan sendiri. Nah, makanlah sendiri. Nanti itu akan dilihat sama mama papanya. Wah, anakku sudah berubah. Wow, anakku sudah pintar. Nah, kamu membuat hati orang tuamu senang. Kamu sudah menjadi gembala yang baik. Ya. Nah, jadi lihatlah apa yang terjadi. Petrus yang tadinya tidak baik, Petrus yang tadinya menyangkal Tuhan Yesus, dia berubah menjadi baik. Dia berubah menyayangi Tuhan Yesus dan mau melakukan apa yang diinginkan, apa yang diperintahkan Tuhan Yesus, yaitu menggembalakan domba-domba, menjadi contoh, menjadi teladan bagi banyak orang. Seperti itulah hidup kita. Hidup kita harus berubah. Yang tadinya cengeng harus berubah menjadi anak yang manis. Jangan coba lihat, muka Inang gini cakep nggak? Cantik nggak? Jelek kan? Nah, tapi kalau anak yang selalu tersenyum, manis, walaupun hatinya sedih, ih mama aku nggak suka, tapi mukanya senyum, good, very very sweet, manis kan? Nah, karena itu anak-anakku yang tadinya cengeng berubah menjadi anak yang manis, senyum dan bermuka gembira. Setiap saat, setiap waktu tersenyumlah, bermuka gembiralah, maka engkau memberikan hati, membuat hati orang tuamu senang, membuat hati orang tuamu bahagia. Ya, berubah seperti Petrus tadi. Yang tidak taat menjadi taat. Yang tadinya malas berubah menjadi rajin. Yang tadinya malas gosok gigi, yang giginya kuning kecoklat-coklatan, nanti bertobat, berubah. Ambil sikat gigi, ambil odol banyak, sikat yang bersih, supaya gigimu kembali bersinar. Jadi waktu tersenyum, senyum dan bermuka gembira. Giginya cling, cling, ada cahaya. Dan orang lain senang melihatnya. Dan anak-anak Tuhan yang seperti itulah yang diinginkan Tuhan Yesus. Menjadi lebih baik, berubah menjadi lebih baik, dan menaati apa yang diminta orang tua. Orang tua memberikan aturan, harus seperti ini, harus seperti ini, itu untuk kebaikan kamu. Tidak pernah orang tua berbuat jahat, tidak pernah orang tua berencana yang jahat pada anak-anaknya. Karena itu, jadilah anak yang taat. Ikutlah aku, kata Tuhan Yesus kan. Mengikut Tuhan Yesus berarti taat kepada orang tua, ya. Siapa yang di sini suka melawan? Nah, sekarang setelah mendengarkan firman Tuhan hari ini, harus berubah menjadi anak yang penurut, taat kepada orang tua. Janji? Janji? Oke, kalau kamu berjanji berubah, maka kamu menjadi anak-anak kesayangan Tuhan Yesus. Yes! Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu kantate buat anak-anak semua. Kantate berarti bernyanyi, bersukacita setiap hari. Dan hidupmu menjadi sukacita bagi banyak orang. Tetapi lebih dulu menjadi sukacita bagi keluarga. Papa, mama, kakak, abang, adik, saudara dekat. Lalu kamu menjadi sukacita bagi semua orang. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Firman yang mengingatkan kami untuk menjadi anak yang taat dan takut kepada Tuhan. Menaati perintah Tuhan di dalam kehidupan kami, menjadi anak yang baik, anak yang penurut, dan anak yang membanggakan di hadapan Tuhan. Dengan melakukan segala sesuatu yang baik di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu di masa-masa pertumbuhannya, biarlah mereka boleh bertumbuh seturut dengan kehendak Tuhan menjadi anak kebanggaan bagi orang tua dan kesukaan di hadapan Tuhan. Berkati mereka di dalam pendidikannya, biarlah mereka boleh menjadi anak yang pintar dan meraih segala cita-cita yang mereka harapkan. Berkati orang tuanya
Dimanapun berada, berikan kesehatan, sukacita, damai sejahtera, dan berkati segala pekerjaannya, sehingga apapun yang mereka perlukan di dalam kehidupannya sehari-hari, Engkau cukupkan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk kakak-kakak guru sekolah minggu. Kiranya Tuhanlah yang memberkati mereka, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Berkati segala pekerjaan mereka, biarlah mereka selalu di dalam kesehatan dan sukacita dari Tuhan untuk terus semangat di dalam pelayanan di Sekolah Minggu HKBP Tangerang Kota. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami, segala harapan dan cita-cita kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekarang Kak Ita akan membacakan warta sekolah minggu. Yang pertama yaitu warta untuk kelas Bethlehem, Nazaret, dan Samaria, yaitu aktivitas Benasa, gerak dan lagu TAAT taat. Berikut lagu dan gerakan yang harus diperagakan atau diikuti oleh anak kelas Benasa. Warta kedua yaitu aktivitas Kanaan. Nah, aktivitas Kanaan minggu ini yaitu mengoreksi atau membahas tentang games atau teka-teki silang yang telah dikerjakan adik sekolah minggu pada tanggal 25 Mei. Jadi nanti pada saat Zoom, adik-adik kelas Kanaan dan kakak sekolah minggu akan membahas jawaban teka-teki silang tersebut di Zoom. Lalu warta ketiga yaitu warta Tesalonika. Warta Tesalonika yaitu membahas atau mengoreksi teka-teki silang yang sudah dikerjakan adik-adik pada tanggal 25 Mei. Jadi nanti aktivitas yang tanggal 25 akan dibahas oleh kakak-kakak Tesalonika dan anak Tesalonika. Berikutnya warta keempat. Warta keempat yaitu ayat hafalan bulan Mei, yaitu dari Mazmur 86 ayat 11. Sekali lagi kita ulangi, ayat hafalan untuk bulan Mei yaitu dari Mazmur 86 ayat 11. Lalu warta kelima, hari ini tanggal 2 Mei 2021, adik sekolah minggu dan kakak sekolah minggu Zoom di kelas masing-masing. Yang pertama yaitu di kelas Nazaret dan Samaria jam 1 siang, dan untuk kelas Kanaan dan Tesalonika jam 2 siang. Jangan sampai lupa ya adik-adik ikut Zoom-nya. Sekali kakak ulangi, untuk kelas Nazaret dan Samaria jam 1 siang, dan untuk kelas Kanaan dan Tesalonika jam 2 siang. Untuk adik sekolah minggu, jangan lupa untuk memposting atau men-share aktivitas yang sudah adik sekolah minggu kerjakan. Dan jangan lupa untuk tag SM Tangerang Kota. Kalian share-nya di Facebook atau di Instagram kalian ya adik-adik. Terima kasih. Nah, adik-adik, kita sudah di penghujung acara ibadah kita pada hari ini. Kita sudah memuji nama Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita juga tadi sudah mendengarkan warta sekolah minggu dari Kak Ita.
Sekarang kita masih mau muji nama Tuhan adik-adik. Jangan lemes-lemes dulu, masih harus semangat ya. Kita akan nyanyikan lagu pujian memuji Tuhan selalu. Kita panggil musiknya. Musik. Boleh sambil tepuk tangan di rumah ya. Mari puji Tuhanmu, haleluya. Puji Yesus Rajamu, haleluya. Kristus masuk dunia, haleluya. Allah dan manusia, haleluya. Hidupnya di dunia, haleluya. Tanpa dosa dan cela, haleluya. Siapa yang tahu lagu ini di rumah? Kalau belum tahu, sama-sama kita belajar ya adik-adik. Atas bukit Golgota, haleluya. Dosaku ditanggungnya, haleluya. Yesus bangkit dan menang, haleluya. Yang gelap menjadi terang, haleluya. Untuk mengakhiri ibadah kita, marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sekian ibadah hari ini, sampai jumpa pada saat Zoom nanti. Tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.